Jumbo dapat 3 juta penonton. 3 juta penonton untuk film animasi buatan Indonesia. Yang renderingnya itu di Cimahi. Dan ini baru hari ke-13 penayangan. Masih bisa nambah lagi. Aku masih gak nyangka banget film ini dapat apresiasi yang sangat tinggi, sangat memuaskan. Bahkan baru di hari kelima aja, Jumbo berhasil menjadi film animasi buatan Indonesia yang paling laris. Baru hari kelima, tentunya ini pencapaian besar untuk industri animasi kita. Dan tahu nggak apa yang paling bikin aku senang? Kesuksesan Jumbo ini bukan cuma local pride, tapi karena filmnya emang luar biasa. Emang sih kita ngerasain bangga ya, animasi Indonesia udah bisa sebagus ini. Tapi bukan cuma itu. Nonton film ini dari awal sampai akhir, jiwa anak-anakku tuh berasa diajak main sama mereka. Inner childku diajak tawa, diajak sedih. Iya, aku nangis beberapa kali nonton ini. Dan aku tahu bukan cuma aku yang nangis, karena ceritanya emang bagus, ceritanya tulus. Sampai-sampai banyak orang yang sayang sama film ini. Rela jadi buzzer gratis, promo ke temen-temennya, bikin meme, cover lagu, heboh terus di sosmed ngerayain bareng-bareng. Bikin seneng pokoknya film ini mah. Karakter-karakter yang ada di sini tuh bikin kita peduli sama mereka. Nurman yang green flag banget, setia kawan, empatinya tinggi. Sekalipun lagi marah pun dia tetap bisa nahan emosi, kalem. Mai Saroh tegas, nggak segan buat negur kalau teman-temannya salah. Nurman sama Mae ini moral kompasnya down banget. Tanpa mereka Don bakal hilang arah. Terus Atta sama kakaknya Acil. Aduh, kalau ada apa-apa cerita sama kakak ya, bakal kakak dengerin. Oh ya, ada satu detail yang aku suka banget. Waktu Atta main ke rumahnya Don, dia masuk ke kamarnya Don gitu ya. Terus dia celingak-celinguk. Ekspresi gerak-gerik sama nada suaranya itu ketara banget. Kalau dia kagum, minder, ngerasa kecil, ngelihat kamarnya Don yang jauh lebih besar dengan perabotan yang lebih mewah dari kamar dia. Aku rasa sebagian dari kita pernah ngerasain itu waktu kecil, waktu kita main ke rumah teman kita yang lebih beruntung, terus kita ngelihat ke kanan kiri, wah, terus langsung ngerasa kecil. Itu cuma sekian detik aja sih, tapi kalau kalian lihat pasti nggak. Detailnya bagus banget, mereka merhatiin pergerakan emosi para karakter sampai segitunya. Aku lihat ada banyak yang bilang kalau ini film terbaik yang mereka tonton lebaran ini, dan aku setuju. Ini bisa dinikmati segala usia loh ya, orang dewasa bakalan terhibur, anak-anak juga tetap bisa ngikutin. Anak-anak bisa banget nikmatin. Tahu nggak, waktu aku nonton di bioskop, itu banyak banget anak-anaknya. Tapi lucunya mereka itu pada anteng. Padahal biasanya kan kalau ada anak-anak di bioskop tuh mereka suka rewel ya. Ada yang ngerengek, ada yang ngoceh, mainan HP, ada yang nangis minta keluar ya kan. Ini enggak loh, pada serius ngeliatin film. Palingan ya ketawa kalau ada adegan lucu. Sekalipun nangis ya, nangisnya gara-gara filmnya sedih gitu. Kayak mewek diem aja di kursi. Filmnya paham banget sama anak-anak, seneng aku ngeliatnya. Aku jadi inget waktu dulu aku nonton film Petualangan Sherina. Dulu banget waktu aku kecil. Itu rame banget jadi obrolan temen-temenku di sekolah. Ada yang bawa buku tulis, sampulnya Petualangan Sherina, bawa majalah Bobo, ada Petualangan Sherinanya. Ada yang bawa snack Tini Winnie Biti, itu ada bonus kartunya Sherina. Masa-masa itu tuh aku senang banget. Kali ini aku ngerasain itu lagi. Meski dengan cara yang sedikit berbeda ya. Kali ini aku senangnya karena ngelihat anak-anak bisa ngerasain pengalamanku dulu. Berburu pernak-pernik Jumbo, beli es krim yang ada jumbonya, ngobrol sama temen-temen nyanyiin lagunya. Momen itu tuh hadir lagi. Lewat animasi pula. Tahu lah ya, selama ini tuh kan animasi Indonesia sering banget diremehin ya. Banyak yang ragu dibilang belum mampu lah, nggak bakalan bagus lah, nggak bakalan laku lah. Film Jumbo dengan lantang mematahkan semua keraguan itu. Film ini jadi jawaban, jadi statement. Kalau Indonesia punya talenta, Indonesia punya cerita, animasi Indonesia itu cuma butuh dukungan. Dan aku harap banget setelah Jumbo, makin banyak produser, PH, dan para investor yang mau membuka ruang buat seriusin industri animasi kita. Karena pasarnya ada kok, ada banget. Bayangin, hari libur lebaran, waktunya anak-anak libur panjang, waktunya kita ngajak mereka jalan-jalan. Waktu yang tepat buat merilis film animasi Indonesia, biar anak-anak tuh punya tontonan yang sesuai sama umur mereka, biar mereka seneng. Apalagi kalau filmnya kayak Jumbo ini, ngajarin banyak hal positif. Buat nggak ingkar janji, saling tolong-menolong, nggak boleh mikirin diri sendiri, belajar mendengar orang lain. Cina kemarin ngerilis film Nacha 2, dan kalian tahu film itu jadi film animasi terlaris di dunia. Jepang juga kalian tahu lah segila apa mereka sama animasi, yang akhirnya mendatangkan banyak keuntungan buat negaranya. Nggak usah jauh-jauh deh, Malaysia negara tetangga kita aja udah sukses sama animasinya Upin Ipin Bobo Boy ya kan? Oh ya, akun resminya Bobo Boy sama Papa Zola
kemarin ngasih ucapan selamat ke Jumbo. Mereka kasih dukungan. Tuh, ikutan bangga sama pencapaian Indonesia. Saling dukung kita. Makasih Boboiboy. Jadi semoga aja setelah ini kita bisa ngelihat lebih banyak lagi animasi Indonesia yang bakalan rilis. Biar anak-anak punya tontonan dan idola yang sesuai sama mereka, ya kan? Asal ya harus diingat, bikin film animasinya ya harus bagus. Ceritanya harus bagus, harus telaten. Dan marketingnya jangan lupa, itu juga harus bagus. Next, mungkin seru kali ya kalau ada film animasi yang lebih fantasi, lebih magical. Film animasi di luar itu kan banyak banget yang genrenya fantasi kan. Atau mungkin diangkat dari cerita rakyat yang jarang kita dengar. Atau adaptasi komik Indonesia mungkin. Aku sih rekomendasi komik Pupus Putus Sekolah. Itu bagus komiknya kalau dijadiin film. Pokoknya aku happy banget sekarang. Happy lihat ada film bagus, lihat pencapaiannya. Jadi semoga efeknya positif ya. Semoga makin rame industri animasi di Indonesia. Terima kasih banyak Visinema, Rian Adriandi, dan semua orang yang terlibat di film ini. Terima kasih Jumbo. Anyway, film animasi Malaysia yang paling laris katanya adalah Mekamato, dan katanya itu dapat sekitar 3,5 juta tiket. Lalu film animasi terlaris di Indonesia adalah Frozen 2, sekitar 4,6 juta penonton. Apa Jumbo bisa melewati mereka? Kita pantau bareng-bareng ya.